Pada minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana keangkuhan itu suka untuk hidup bebas. Kita tidak mau lagi hidup demikian, kita mau hidup tunduk kepada firman Tuhan, amin. Kita mau hidup taat kepada firman Tuhan karena kita tahu hidup bebas itu adalah hidup tanpa tudungan. Yaitu hidup yang berbahaya, tidak perlu diteruskan hidup bebas, walaupun orang-orang dunia kerap kali menamakan kebebasan di dalam dosa itu, kebebasan di dalam siaku itu namanya hak ajasi manusia. Tapi kita sudah mengerti bahwasanya tidak selalu itu benar. Amin saudara. Kita mau hidup di bawah tudungan firman, di bawah tudungan daripada pemimpin kita, tudungan daripada otoritas yang telah Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Katakan, saya mau hidup di bawah tudungan. Saya tidak mau hidup bebas. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya tunduk kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita sampai kepada ciri keangkuhan yang berikutnya. Catatlah di buku saudara. Keangkuhan membuat seseorang suka melawan dan membantah. Jadi kesombongan, keangkuhan membuat seseorang suka melawan, suka membantah. Jadi rupanya orang yang suka melawan, suka membantah itu bukan karena usianya. Yalah, dia masih muda, makanya dia suka membantah. Atau sebaliknya, yalah, dia sudah tua, makanya dia nggak mau diajari lagi, dia suka melawan. Bukan. Atau tergantung dari gender. Yalah, karena dia laki-laki, makanya dia melawan. Atau sebaliknya, yalah, karena dia perempuan, kayak dia cerewet, dia melawan. Bukan pula tergantung dari hartanya ya. Yalah dia kaya, makanya dia nggak mau tunduk, dia melawan. Terus sebaliknya, yalah karena dia miskin, tidak ada yang pernah mengajari dia, makanya kalau diajari dia melawan. Nggak ada. Itu karena hati, ya, hati yang angkuh. Seorang yang kaya bisa rendah hati, bisa menerima masukan. Sebaliknya seorang yang miskin juga bisa rendah hati, mau diajari sehingga nasibnya berubah. Seorang yang tua juga bisa diajari kalau dia rendah hati. Seorang yang muda juga bisa diajari. Laki-laki, perempuan bisa diajari. Jadi itu semua masalah hati. Biarlah kita hidup rendah hati, karena kerendahan hati membuat kita bebas dari perlawanan, bebas dari perbantahan. Ya, coba katakan, kerendahan hati membuat saya bebas dari perlawanan dan perbantahan. Saudaraku tahu membantah kan? Orang yang membantah itu kadangkala lawan bicaranya belum selesai pun sudah dipotongnya. Ya, dia tidak sabar untuk membantahnya, membuat jawaban, membuat alasan, melawannya. Saudara yang kekasih, kerendahan hati memenangkan segala pergolakan di dalam hati saudara. Kerendahan hati membuat saudara dapat berserah dan membuat saudara tetap memiliki damai sejahtera di hati saudara. Mari belajar untuk tunduk kepada Tuhan dengan cara tunduk kepada pemimpin. Mari belajar untuk rendah hati dengan cara mau menghargai dan mendengarkan saudara-saudara seiman. Saya mau bersaksi pada saudara, hidup saya banyak sekali dimudahkan oleh Tuhan tentunya. Karena dari kecil saya belajar untuk tidak membantah Bapak dan Ibu Munte. Kenapa saya tidak mau membantah mereka? Karena saya sangat sayang kepada mereka. Saya suka kalau Bapak Munte ketawa. Saya suka kalau Ibu Munte senang. Ya, saya senang kalau mereka senang. Bukan seperti ada orang-orang dunia ini senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Tidak. Saya senang kalau mereka senang. Ya, itu sebabnya dari kecil kalau misalnya kepengen pun saya, katakanlah ya, beli baju yang itu, warnanya yang lain. Tapi sudah sibuk pilih sana pilih sini, datang sama bapak, Pak beli yang itu atau yang ini. Sebenarnya itu pertanyaan bodoh karena kita sudah tahu apa jawabannya ya. Misalnya ada baju biru dan ada baju merah. Saya sudah tahu Bapak Munte selalu suka merah, lebih menyala lebih baik. Dia suka merah, jadi kalau hari ini dia hadir dia suka ya. Kak Herti dia suka ini, Kak Ulip, semua yang merah-merah dia suka. Dia akan senyum dia saudara. Ya, dia akan salam saudara kuat-kuat. Ya, tapi mencoba menanam mumbang, mana tahu ya.
Jadi Pak yang itu atau yang ini sudah dicoba, lebih sukanya kita yang biru. Tapi Pak Munte tanpa tiada yang aling-aling, yang merah. Dan dari kecil itu belajar, maka yang merah lah yang dibeli. Manakala bagi saya membeli baju itu dulu itu suatu hal yang sakral. Kenapa sakral? Karena sekali setahun pun belum tentu ada. Kenapa? Karena saya anak nomor 3, saya selalu dapat baju turunan. Ya, mainan turunan. Ya, namanya anak pendeta. Walaupun pada waktu kecil saya pikir itulah hidup paling bahagia. Karena saya senang dipetokohi. Nanti Wawa, kalau dulu manggil saya Yang, Kak Vicky pun manggil saya. Ya Yang gak usah takut, kita beli sepatu Cici. Nanti ya Yang pulang dapat 2 sepatu. Bangga. Jadi pilih-pilih hanya untuk pilih sepatu Kak Vicky. Saya pulang dapat 2 memang, tapi 2 sepatu bekas. Bekasnya Kak Vicky, bekasnya Wawa, kan begitu, bekasnya Bapak Gembala. Ya, jadi kalau sudah boleh diajak dan beli baju baru, beli sepatu baru, itu sakral saudara, itu hebat sekali. Ya, tetapi ternyata tidak juga bisa dibeli yang diinginkan, dibeli yang lebih disukai oleh Bapak Munte. Tapi tahukah saudara, kebiasaan hidup dari kecil seperti itu, dalam hal-hal yang sederhana kita patuh, sehingga dalam hal-hal yang lebih penting, keputusan-keputusan yang penting yang menentukan masa depan dalam hidup ini, saya pun terbiasa patuh. Ya, tidak sulit untuk menentukan masuk SMA mana, masuk kuliah mana. Kami tahu Bapak dan Ibu mau kami masuk kemana. Ya, jadi tidak perlu sulit. Andaikan saya sekolah di Australia, di Amerika, tahu betul kemana jalannya. Dan itu banyak menghemat waktu. Ya, banyak tidak perlu menguras energi dan menguras air mata. Ya, hidup dengan baik karena dibiasakan untuk tidak membantah. Dibiasakan untuk tunduk sehingga berkat Tuhan pun turun. Di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan selalu ada berkat Tuhan. Amin saudara. Makanya saya dorong saudara, apalagi untuk hal-hal yang tidak kekal, ya, misalnya kostum nanti Paskah GSG warna apa? Enggak usahlah banyak kali membantah. Ya, jangan habiskan waktu untuk hal-hal seperti itu, ya. Gaya rambut, warna rambut, ya, pokoknya yang luar-luaran. Mau makan di mana, makan apa? Enggak usah banyak habiskan waktu untuk membantah. Ya, suami dengan istri, ya, saudara dengan pasangan saudara, saudara dengan pacar saudara, atau dengan teman saudara sekalipun. Orang-orang yang rendah hati tidak hidup dalam perlawanan. Tapi kalau orang yang angkuh untuk menentukan tempat makanan, apa yang dipesan, parkir di mana, pun bisa berkelahi. Saudara masuk dalam satu mobil, lalu bilang mau kemana kita? Saudara bilanglah mau ke salah satu tempat tujuan, katakan mau ke Tamrin Plaza. Kalau semua isinya orang angkuh di situ, maka yang satu berkata lebih cepat dari jalan A, yang lain berkata dari jalan B, dan yang lain berkata dari jalan C. Lalu nanti kena macet, misalnya diambil jalan A, maka yang B dan C berkata, coba tadi ikut jalanku. Lalu begitulah hidup, itu hidup orang dunia. Saudara mengerti? Ya, penuh perlawanan, penuh perbantahan. Jangan begitu saudaraku. Amin. Di dalam praise worship ini, dalam pelayanan ini, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara kelak, ya, biasakan dari sekarang, jangan hidup suka membantah, jangan hidup suka melawan. Makanya contoh yang paling mudah, jangan membantah orang tua rohani. Katakan amin. Jangan membantah pemimpin, ya, jangan melawan pemimpin. Karena nggak ada itu nanti bisa tiba-tiba, oh selama ini membantah pemimpin, nanti kalau kawin aku patuh pada suamiku. Ya, selama ini membantah orang tua, nanti kalau kawin aku sehati dengan istriku. Nggak ada. Hidup ini nggak begitu. Ya, saudara harus memang hidup ini tidak munafik. Sebagaimana saudara di satu tempat di gereja, begitu saudara di rumah, begitu saudara di pekerjaan. Amin saudaraku. Dan untuk perubahan karakter seperti itu, kasih karunia Tuhanlah ya memampukan saudara berubah dengan drastis. Tapi kalau menurut pengalaman, perubahan-perubahan yang mendasar seperti itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Makanya jangan ditunda lagi. Hari ini belajar firman, hari ini berubah. Ya, kalau suka mulut ini melawan, suka mulut ini membantah,
Kemarin pun di TKP, minggu lalu pun firman Tuhan kita, ucapan ini adalah senjata kita yang dapat membawa kekalahan atau kemenangan. Bawalah kemenangan. Amin. Mari kita buka lagi Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Dapat saudaraku? 1, 2, 3, ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, jadi keangkuhan yang membuat seseorang melawan, membantah, lalu timbul pertengkaran. Saudara mengerti? Apa yang membuat timbul pertengkaran? Keangkuhan. Keangkuhan membuat seseorang tidak mau mendengarkan nasihat. Dengan kata lain, kalau kita tetap dalam keangkuhan, kita akan jadi bodoh. Karena nggak mau menerima nasihat. Nasihat yang baik yang kita terima, itulah yang menjadikan kita tidak bodoh lagi. Menjadikan kita berhikmat. Kalau kita mau diajari, kita jadi makin pandai, makin berhikmat. Amin saudara. Amin saudara. Oke lah, ada beberapa saudara pemusik yang berkata, nggak betul itu kak, saya nggak perlu diajari. Buktinya saya ini bisa main musik dengan otodidak. Itu adalah kasih karunia Tuhan para saudara ya. Saudara mampu untuk belajar dengan otodidak. Sama seperti Bapak Gembala kita pun mampu memainkan banyak alat musik dengan otodidak. Tapi bayangkan kalau saudara dengan otodidak, ditambah lagi ada maestro mengajari saudara, itu bisa berlipat kali ganda saudara lebih pandai. Ini kan saudara otodidak karena memang tidak ada maestro yang memiliki waktu mengajari saudara. Terus saudara mungkin tidak mempunyai biaya yang cukup untuk ke Yamaha Music School dan lain sebagainya. Tuhan bermurah pada saudara, karena saudara memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bukan berarti tidak benar kalau diajari maka makin pintar. Itu sangat benar. Perlu orang mau mendengar nasihat. Perlu kita mau menerima pengajaran. Buka lagi Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Dari sini kita akan mengerti perlu sekali untuk rendah hati. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 10. Dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca ayat 6 sampai 10, 1, 2, 3 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ini ayat demi ayat demi ayat menunjukkan betapa perlunya kita rendah hati. Ya, betapa perlunya kita tidak menyombongkan diri. Karena sekali lagi, camkan dalam hati saudara. Ingat sungguh-sungguh, Tuhan melawan orang yang sombong. Tuhan melawan orang yang congkak. Ya, tidak ada kompromi di situ. Tuhan melawan keangkuhan, Tuhan melawan kesombongan, Tuhan melawan kecongkakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mau diajari. Orang yang rendah hati mau mendengar. Orang yang orang yang rendah hati mau patuh. Amin saudaraku. Mau menerima masukan. Dan memang perlu kali diajari. Ya, misalnya saudara memang memiliki satu kerinduan, misalnya saudara tamat sekolah, oh saya harus cari kerja. Saya harus cari kerja yang tidak menghalangi pelayanan.
Saya berulang kali mendapatkan SMS seperti itu. Tolong Kak, doakan saya untuk dapat kerja yang tidak menghalangi pelayanan. Lalu kemudian setelah sekian lama tidak juga bekerja. Dan ditanya, kenapa tidak bekerja? Singkat cerita dikatakan, kalau kerja ini saya tidak bisa datang pertemuan ini. Kalau kerja itu saya tidak bisa datang pertemuan itu. Saya akan terlambat. Lalu dia jari baik-baik. Itu pekerjaan yang baik. Adalah sangat beruntung dan Tuhan yang buka jalan, kamu bisa dapat pekerjaan itu. Jangan kamu tolak. Tapi nanti saya tidak punya waktu cukup untuk mengunjungi. Saya tidak punya waktu cukup untuk istirahat. Lalu dia jari, kalau namanya sudah bekerja, memang tentu tidak bisa nyaman seperti sebelum bekerja. Waktu istirahat harus dipotong. Mengunjungi harus dipadatkan di waktu yang lain. Nanti saya terlambat PWMC. Kamu kerja sungguh-sungguh 3 bulan ini. Lalu pemimpinmu akan lihat kamu datang paling cepat, kamu pulang paling akhir. Kamu berdoa sama Tuhan. Setelah 3 bulan, kamu minta pimpinan Tuhan bicara sama pemimpin. Tolong saya lebih cepat pulang setengah jam tiap hari Sabtu karena saya perlu ke gereja. Ada dasarnya. Tapi kalau tidak diajari, nggak tahu dia. Bisa selamanya tidak bekerja. Semua pekerjaan rasanya kurang cocok. Saudara mengerti? Dia mau cari pekerjaan yang tepat seperti selama ini, katakanlah tiap Rabu dia harus mengunjungi sebelum KKS, tiap Kamis dia harus tidur dulu sebelum melayani doa syafaat. Gak ada pekerjaan seperti itu saudaraku. Ada amen? Ya, atau saudara datang dan berkata, saya mau menikah sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan. Orang tua saya dulu menikah cepat dan mau semua anak-anak yang menikah cepat. Itu sebabnya saya mau segera menikah. Itu pun mesti diajari. Karena kalau enggak, demi supaya jangan sampai matilah bapak mamaku ini aku kawin. Bisa kawin dia di luar. Kalau dipikirnya enggak apa-apa, kawin di luar. Nanti minta ampun, pulang ke GKI. Paling dapat disiplin, sebulan 2 bulan enggak boleh ikut perjamuan kudus. Nanti balik lagi, melayani lagi. Dirinya saja yang dipikir. Tapi kalau diajari, bisa diterangkan. Gak ada orang tua yang berkata, iya anakku boleh, tidak usahlah kau kawin. Gak ada. Semua orang tua akan berkata kepada anaknya, secepat-cepatnya lah kau kawin. Kawinlah dengan orang baik. Jangan sampai aku mati. Kan begitu semua orang tua. Loh, ada amen. Tapi diajari, itu bukan menjadikan alasan boleh kawin sama siapa saja, boleh kawin di luar sidang, boleh kawin tanpa mempedulikan pelayanan, tanpa mempedulikan panggilan. Perlu diajari. Nah saudara harus rela diajari. Ada amen? Saudara, katakanlah saudara penyanyi. Lalu ada firman Tuhan kita ini mengenai menyanyi, kan begitu? Lalu Bapak Gembala bikin nyanyian demi nyanyian demi nyanyian. Kalau saudara tidak diajari, saudara bisa jadi kurang sensitif. Maka hari Sabtu ini dan Minggu besok saudara menyanyi seperti biasa saja. Padahal kesempatan seperti ini saudara bisa jadikan momentum untuk meningkatkan diri saudara lebih ekspresif dari sebelumnya. Dan kalau saudara lakukan itu, saudara membawa perubahan kepada seluruh jemaat. Kalau seluruh tempat melakukan itu, seluruh jemaat berubah, seluruh GKI berubah, seluruh sidang diberkati. Perlu mau diajari. Kalau tidak diajari, tidak, saya sudah cukup bagus. Lalu tidak ada perubahan. Harus rendah hati saudaraku, harus mau diajari, amin. Dan ketika diajari, tidak perlu dilawan, tidak perlu dibantah. Ya, tidak perlu bilang, sudah tahunya saya itu. Selama ini pun sudah saya lakukan. Ucapkan ya, ucapkan terima kasih dan lakukan dengan lebih baik. Coba angkat tangan saudara, katakan, saya tidak mau berbantah-bantah. Saya tidak mau melawan. Saya tidak mau bertengkar. Saya mau mendengarkan nasihat. Saya rendah hati. Saya tidak mau sombong. Dan asal menjawab orang lain. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin saudaraku. Jangan asal menjawab ya. Saya mau bacakan satu ayat pada saudara dari Amsal 10 ayat 19. Firman Tuhan ini memperingatkan kita. Amsal 10 ayat 19. Dapat saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Saya pernah baca dari seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau kau lapar, kalau kau marah, jangan banyak bicara. Karena biasanya apa yang kau ucapkan itu tidak baik. Ya, saya pikir itu nasihat yang baik. Kapan saudara tidak dalam roh, itulah kalau istilah kita ya, tahan bibir saudara. Bahkan kalau dalam roh pun tahan bibir saudara. Tanya Roh Kudus, perlukah berbicara atau tidak? Amin. Karena firman ini jelas mengatakan, coba sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau ayat Amsal yang lain berkata, siapa yang diam disangka bijak. Orang bodoh pun kalau dia diam disangka tahu. Jadi jangan lagi ikuti kesombongan, keangkuhan yang suka melawan dan suka membantah. Patuh. Ya, ingat contoh saya tadi, dalam hal warna baju, dalam hal-hal biasa, dalam hal-hal kecil, biasakan patuh, sehingga dalam hal-hal penting dalam hidup saudara, saudara bisa patuh kepada pemimpin, patuh kepada Tuhan. Saudaraku, saudara mau dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, patuh kepada otoritas di atas saudara. Karena cara Tuhan mengangkat kita adalah melalui otoritas di atas kita yang mengangkat kita. Misalnya kalau saudara kerja di satu perusahaan, bagaimana cara Tuhan memberkati saudara di perusahaan itu? Kan melalui pemimpin saudara di perusahaan itu. Amin. Bagaimana pemimpin saudara bisa percaya pada saudara kalau saudara patuh kepadanya? Dalam sidang ini juga. Kalau saudara biasa patuh perkara kecil, ya, pemimpin sidang dapat melihat, saudara dapat dipercaya, nanti ada berkat bagi saudara. Tuhan dapat memakai pemimpin saudara untuk memberkati saudara. Ya, katakanlah. Ya, satu gereja siap dibuka di Pineng. Sudah ada gedungnya, ada yang bayari semuanya. Hanya diperlukan pengerja. Siapakah yang dipilih? Apakah yang paling suka melawan? Tidak. Akan dipilih alumni IAR atau mahasiswa IAR atau saudara PWMC untuk menjadi pemimpin pujiannya. Mungkin dibiayai dengan seluruh keluarga saudara. Tapi siapa yang paling patuh? Gak akan dipilih yang datang paling lama, pulang paling cepat. Gak akan dipilih yang pada waktu firman makan di luar. Itu pasti gak akan. Gak akan dipilih yang Bapak terima kasih, udah hilang dia. Gak ada, gak akan dipilih singer atau worship servant yang demikian, atau pemusik yang demikian, atau mahasiswa IAR yang demikian, tidak. Gak akan dipilih yang duduk paling belakang, yang kalau firman ngantuk, gak akan dipilih. Dipilih mana yang paling sungguh-sungguh, mana yang selalu paling depan, yang paling respon, yang paling rajin. Yang kalau pulang dia masih di situ. Yang kalau kita datang cepat dia sudah di situ. Yang kalau penyembahan dia angkat tangan tinggi-tinggi. Itu yang dipilih. Karena pemimpin juga tidak bodoh. Apalagi Tuhan tidak bodoh. Lalu kita pikir kita bisa mempermainkan. Makanya ada ayat di dalam Galatia, jangan sesat. Kan itu dibilang Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Tak akan dipilih saudara yang gak pernah mau salam, gak akan dipilih, percayalah. Nah, berkat-berkat yang spesial seperti itu yang biasanya akan menentukan jalan hidup kita, yang saya suka sebut dengan perkataan momen yang menentukan, tidak datang sering dalam hidup ini. Nah, saya berdoa kalau itu datang, saudara lah yang terpilih, saudara lah yang diperhitungkan. Ya, saudara lah yang dipikirkan oleh Tuhan, oleh pemimpin. Nama saudara yang menjadi kandidat utama. Bagaimana kalau dia yang kita berkati? Bagaimana kalau dia yang kita angkat? Bagaimana kalau dia yang kita beri kesempatan? Nah, begitu. Jangan udah pun diajukan orang, oh jangan dia kata Tuhan. Jangan dia Gabriel, jangan dia Mikael, jangan dia kata pemimpin, jangan. Atau sebaliknya pemimpin berkata, ya dia sebenarnya punya kapasitas, kemampuan, tapi kapasitas hati kurang. Kan sedih kali. Saya ingat itu. Berapa waktu yang lalu saya pulang dari Pineng, saya bawa beberapa hadiah. Lalu saya sudah atur yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu, yang ini untuk si Anu. Sudah saya atur demikian.
Ya, tidak usahlah saya kasih tahu siapa. Tapi pada waktu saya mau memberikan itu, si anu yang bersangkutan membuat masalah, gagallah hadiahnya diberikan. Si anu yang bersangkutan tidak memberi tugasnya, gagallah hadiah yang diberikan. Nah, jadi gagal saudara. Lalu saya bilang sama Ibu Munte, betapa sedihnya. Saya harap saya tidak seperti ini kepada Tuhan. Sudah siap, cuma karena saya bandel, karena saya tidak dalam roh, karena saya melawan, karena saya sombong, gagal sama saya. Jangan begitu hidup kita saudaraku. Dan saudaraku, biasakan patuh karena Tuhan dapat memakai pemimpin untuk memberkati kita. Hari ini buang kebiasaan buruk yang suka membantah, suka melawan, suka membuat alasan. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudara satu rahasia. Kenapa ada banyak orang suka melawan ya, dan membuat kekacauan, membuat segala jenis pemberontakan yang kita sudah pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Semua usaha pemberontakan diinisiasi oleh Lucifer. Tapi ada satu rahasia supaya saudara jangan jatuh terjebak di dalamnya. Kenapa sering terjadi hal seperti itu? Namanya karena iri hati. Apa? Tahu iri hati? Cemburu. Ya, mari kita buka ayatnya. Yakobus 3 ayat 14 sampai 18. Yakobus 3 ayat 14 sampai 18. Dapat saudaraku? Mari kita baca bersama-sama. Dapat? Oke, 1, 2, 3 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi jelas saudaraku ya, iri hati membuat banyak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apakah itu hikmat Tuhan iri hati? Tidak. Itu hikmat setan-setan. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran adalah hikmat dari setan-setan. Hari ini jangan cemburu. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Coba dulu lihat dulu kiri kanan, bilang saya tidak iri hati terhadap engkau. Nah, kalau itu mudah. Sekarang coba seperti ini. Lihat dulu dia, lihat. Udah pilih kawannya. Lalu ucapkan satu kelebihan dia daripadamu. Kalau memang dia lebih kaya, bilang saya tidak iri hati karena kau lebih kaya. Kalau dia lebih cantik, saya tidak iri hati karena kau lebih cantik. Kalau dia lebih pintar bahasa Inggris, saya tidak iri hati karena kamu lebih pintar bahasa Inggris. Lebih pintar main musik, lebih pintar menyanyi. Saya tidak iri hati karena kamu sudah menikah. Saya tidak iri hati karena kamu sudah punya mobil, saya belum. Saya tidak iri hati, kereta saya lebih butut daripada keretamu. Jangan yang nggak benar ya. Jangan yang saudara main-main. Saya tidak iri hati karena kumismu lebih lebat. Jangan. Itu tidak itu mengejek. Saya tidak iri hati karena kakimu lebih pendek. Jangan. Itu tidak baik. Maksud saya lebih daripada kita. Saudara mengerti maksudnya? Jangan iri hati kepada orang yang lebih kaya. Pada orang yang lebih dikenal, kepada orang yang lebih berhasil. Jangan iri hati kalau dia lebih bertalenta. Nah, jangan kurang amin ya. Jangan iri hati kalau dia lebih diurapi. Oke, jangan iri hati kalau dia duluan menikah. Yalah, kalau memang umurmu 18, umurnya 30, harus duluan dia menikah. Mau kau duluan, berbahaya.
Nanti ditangkap kita sama Komisi Perlindungan Anak di bawah umur, ya. Jangan iri hati kalau dia lebih pintar. Pokoknya jangan iri hati kalau dia lebih. Bisa itu? Masa? Bisa. Ucapkanlah bisa dengan yakin. Tapi itu senjata kemenangan. Kalau dalam ucapan pun masih ragu-ragu, jangan. Saya mau tanya, bisa nggak iri hati? Bisa. Saudara tahu kenapa? Begini saudaraku ya, saudara harus bisa melihat gambaran besar. Kita ini semua di pihak yang sama. Semuanya kita ini adalah tentara Kristus. Kita ada di barisan yang sama. Ya. Jadi kalau dia dikasih Tuhan, siapa yang kasih? Dikasih Tuhan lebih kaya, itu maksudnya kan semua untuk Tuhan. Kan untuk pekerjaan Tuhan. Dikasih Tuhan dia lebih pintar menyanyi, kan untuk kepentingan sorga. Dikasih Tuhan dia lebih pandai main musik juga untuk kepentingan Tuhan. Loh, ada amin? Kasih Tuhan dia lebih banyak anak badaninya juga untuk kepentingan Tuhan. Loh, saudara mengerti? Kalau saudara bisa sadar itu, kami semua adalah di pihak yang sama. Hah? Mengerti? Dia lebih pandai bahasa Inggris, bagus untuk kepentingan Tuhan. Dia lebih diurapi, bagus untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Saudara nggak perlu iri hati. Karena saudara mengerti, masing-masing punya panggilan yang berbeda. Masing-masing mempunyai fungsi tubuh yang berbeda, tapi dalam tubuh Kristus. Dalam satu kesatuan. Nah, orang yang angkuh nggak bisa lihat itu, nggak mampu dirinya melihat gambaran besar. Yang dilihatnya cuma dirinya. Saya nanti nampak lebih bagaimana, lebih turun dibanding dia. Saya tidak mau dekat-dekat dia. Nanti ketahuan kali saya bodohnya, ketahuan miskinnya. Nggak, jangan begitu saudara. Ya, jangan iri hati. Sekali lagi, kita ada dalam kepentingan yang sama, berjuang untuk kerajaan sorga. Amin. Amin. Dulu waktu kami masih kecil saudaraku, bahkan sampai kami besar, tiap kali kami lewat GPDI ya, dan beberapa gereja lain, tapi yang paling saya ingat GPDI karena selalu dilewati. GPDI depan ini, ya Esparman, ya, dan kami selalu memberkati gereja itu. Bahkan sampai kepada bulan-bulan terakhir pun kalau Bapak siap melayani Hermina Hall, saya selalu sama Bapak. Kami pulang, kami lewat gereja itu, lalu mobil-mobil di situ, Bapak selalu bilang, berkati GPDI Tuhan, berkati Brur Max. Makanya sejak kecil, tidak ada iri hati kalau Om Max itu diberkati. Kalau dulu Om Max masih anggota dewan, semua kami ikut sukacita. Ya, dan Bapak Munte menanamkan kepada kami, begitulah dia hamba Tuhan, punya panggilan masing-masing. Ya, punya perjuangan masing-masing, tapi kita semua satu berjuang untuk kerajaan sorga. Ya, jadi nggak tahu itu yang namanya iri hati terhadap GPDI. Pergi ke kampung-kampung di mana kita baru memulai, mau membuka cabang di sana. Karena biasa Bapak KKR kan, lalu ditinggalkanlah beberapa alumni di sana untuk mengembalakan jiwa-jiwa hasil KKR. Tapi di tempat itu sudah ada GPDI. Dan semua kami bersuka cita. Bahkan kami bangga di pelosok-pelosok, sudah ada GPDI-nya. Senang kami. Ya, berarti sudah ada Injil masuk. Dan mereka pun menerima kita sukacita. Nah, itu dengan gereja lain. Jadi nggak patutlah kalau saudara dalam satu pelayanan di satu gereja ini sama-sama selamat di sini, sama-sama diajari di sini, iri-iri hatian. Lalu segala macam kekacauan ada. Nggak keberesan semua pelayanan. Yang tiba-tiba melayani jadi nggak melayani, yang beginilah, yang begitulah, yang penyakitan, yang kecelakaan, yang kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Padahal bisa semua dicegah karena sumbernya tadi iri hati, hikmat dari setan-setan. Jangan lagi lah. Amin saudaraku. Dan sekarang pun saudara perlu mengerti, kalau orang iri hati kepada saudara, saudara terus maju. Saudara tidak perlu ya merasa down, merasa kecewa, saudara terus maju. Dan menjaga diri saudara, jangan sampai saudara yang iri hati.
Coba sekali lagi praktekkanlah ya, sama kiri kanan muka belakang. Saudara bilang apa kelebihannya, lalu saudara bilang saya tidak iri hati kepadamu saudaraku, engkau lebih ini dari saya. Ayo, 4 orang, kiri kanan muka belakang. Apa? Kita lihat-lihat aja, main-main rambut aja? Jangan. Bicara sama kiri kanan, jangan main-main rambut saja. Saya lihat ada yang cuma main-main rambut. Hah? Dari depan ini nampak. Hentikan main rambutmu, bilang sama kiri kanan. Saya tidak iri hati kepadamu saudaraku. Haleluya. Kira-kira lebih senang gak setelah bilang itu? Atau berat kali lidah ini, keluh dia tiba-tiba. Terjadi, dalam nama Yesus tidak jadilah, tapi kira-kira terjadi stroke di lidah? Hah? Ada stroke lidah aja enggak? Tidaklah dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, saudara bisa menang atas kesombongan. Satu lagi, untuk menjaga diri saudara tidak iri hati, saudara perlu mengerti, saudara tidak pernah tahu apa harga yang sudah dibayar seseorang sehingga dia lebih diberkati dari saudara. Ya, saudara tidak bisa menjudge seseorang, menilai seseorang berdasarkan yang saudara tahu saja. Tetap ada cerita di balik cerita yang saudara tidak tahu. Ya, yang saudara tahu, misalnya dulu dia jahat, dulu dia bandel, ya, dulu dia suka melawan. Dulu dia kasar, dulu dia ini itu. Lalu sedangkan saudara selalu menurut saudara ya, lebih baiklah dari dia, lebih tidak melawan, lebih setia. Tapi kemudian saudara lihat dalam pelayanan, dia ternyata sekarang lebih dikenal, lebih diurapi. Dalam hal materi, lebih diberkati. Nah, saudara merasa tidak cocok ini. Ada yang salah ini. Ya, saudara iri hati, saudara pendam. Gak mungkin pula saudara umumkan kan. Maaf ya Kak Heni, permisi sebelum nyanyi saya ada pengumuman. Saya iri hati terhadap engkau gitu kan. Tidaklah kan. Tapi dalam hati saudara, saudara tidak serak. Ya, saudara tidak serak terhadap Tuhan. Mungkin saudara rasa Tuhan tidak adil. Saudara tidak serak tiap kali melihat dia. Kenapa lah dia lebih kaya dari aku, akunya lebih sungguh-sungguh. Jangan. Itu jebakan-jebakan setan. Betul lah yang saudara tahu, dulu dia lebih jahat, dulu dia lebih bandel, dulu dia begini, begitu, begini. Tetapi kan saudara tidak 24 jam hidup dengan dia. Saudara tidak tahu kalau mungkin dalam satu periode dia puasa 40 hari. Dan tidak bilang-bilang, saudara kan tidak tahu itu. Saudara tidak tahu kalau satu hari dia berlutut tengkurap sama Tuhan, minta ampun untuk semua dosanya, untuk semua kejahatannya. Dan diserahkannya semua hartanya yang ada pada saat itu untuk Tuhan. Lalu kemudian sekarang Tuhan membalaskan dia berlipat kali ganda. Saudara tidak tahu itu. Atau seperti yang saya saksikan minggu lalu, saya diberkati seperti ini bukan hanya karena apa yang saya tabur, tetapi apa yang telah ditabur oleh Ibu Munte, ditabur oleh Bapak Munte, tabur oleh bolang dari pihak Bapak, bolang daripada pihak Ibu. Dan bahkan Bapak dari bolang saya. Saya keturunan keempat yang menikmati daripada berkat keturunan, bukan lagi kutuk keturunan. Jangan iri hati terhadap saya. Amin saudara. Jadi tiap-tiap orang di antara kita punya perjuangan hidup kita. Buanglah semua cemburu dan iri hati itu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita yang bayar harganya supaya keturunan kita diberkati. Jadi jangan terima hikmat dari setan-setan ini. Saudara masih ingat apa tadi hikmat dari setan-setan? Coba kita baca sekali lagi ayat 14 sampai ayat 18, Yakobus 3. 1, 2, 3, ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia
dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amen. Tutup mata saudara, angkat tangan saudara, katakan, dalam nama Yesus, saya menolak hikmat setan. Saya tidak iri hati. Saya tidak mementingkan diri sendiri. Saya tidak sombong. Saya tidak memegahkan diri. Saya tidak berdusta melawan kebenaran. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan, dalam nama Yesus, saya terima hikmat dari atas. Saya adalah orang yang murni, orang yang jujur, tidak munafik. Saya pendamai, bukan bertengkar. Saya ramah. Saya penurut. Saya penuh belas kasihan. Saya penuh buah-buah yang baik. Saya tidak memihak. Saya tidak munafik. Di dalam nama Yesus, jadilah ini bagi saya. Terima kasih Tuhan.